Ini saturnya ABS seperti ini ya. ABS berarti absorbansi ya. Nilai absorbansi dari sebuah sampel yang kita akan periksa. Ya. Di sini ada tes absorbansi ini. Yang diinginkan pada temperatur itu apa? Karena kita tadi untuk menstabilkan, terutama di sini sebenarnya untuk menstabilkan lampu itu adalah pengaruh terhadap suhu ruangan. Kemudian nilai suhu ruangan terhadap kuvet yang di sini. Jadi kita ambil temperatur yang pada standar adalah temperatur ruangan, ya. Jadi berapa temperatur ruangan yang ada sekarang. Kemudian volumenya, volume inspirasi ini. Volume kalau kita masukkan inspirasi nilainya di sini, ini akan keluar dengan besarnya yang kita akan setting. Akan mengisap dengan besarnya yang kita akan setting. Semuanya kita men-setting di sini adalah 450 ya mikroliter ya. Kemudian waktu intervalnya adalah 1. Dan jumlah titik di sini adalah jumlah waktu yang pada testing kalibrasi ya. Kemudian di sini filternya ini adalah panjang gelombang yang kita akan ukur. Ya, seperti ini ya. Kita memulai dari pengukuran panjang gelombang yang ala violet. Ini ya. Violet berarti panjang gelombang violet adalah di sekitaran 340. Seperti ini ya. 340. Kalau kita pilih merah, kalau kita mau ukur merah yang ini, ya, merah yang ini berarti kita harus memilih 670. Ya. Kalau merah harus 670 karena nilai absorbansi yang kita ukur adalah nilai yang merah ini. Ya. Kalau kita memilih di yang lain, ini pertanyaan kalau seandainya kita memilih yang lain, ini akan nilai simpangnya terlalu tinggi. Nilai simpangnya, ya. Ini kan kita ukur adalah bagaimana berapa besar nilai absorbansi dari sebuah panjang gelombang yang dilewati. Jadi kita coba memulai pertama adalah panjang gelombang violet ya 340. Kemudian blanco ya, ini untuk blanking ya. Ya. Untuk blanking. Kemudian volume sampel sudah 450, waktu interval 1 dan jumlah titik 400. Ya, kita mulai start test. Nah, di sini kita akan lihat di sini bahwa yang kita setting awalnya adalah suhu ruangan berapa. Kemudian lampu menyala di sini ya, masih menyala yang di sana. Kemudian flow cell-nya untuk kuvet di sini ya, kuvet pemeriksaan on, dan panjang gelombang yang kita sudah setting adalah 340. Nah, sudah bisa dilihat. Kemudian di sini adalah nilai absorbansi yang akan keluar setelah kita masukkan sampel dan aquades. Ya, kalau di sini kemudian kita memulai dengan jadi yang pertama kita memulai dengan berapa nilai 0 terhadap panjang gelombang 340 nanometer ini. Nilai nolnya ini kita bisa membandingkan dari nilai titik start 0 ya. Kita memasukkan dengan aquades biasa seperti ini ya. Kita masukkan nilai aquades di sini. Kemudian kita masukkan. Ya, kita sudah masukkan, satu kali saja tindis. Kemudian ini akan di sini. Ini akan melakukan menampilkan hasil nilai absorbansi terhadap aquades ini dengan panjang gelombang 340. Jadi berapa nilai serapan terhadap media aquades ini yang ini tadi ya, yang kita sudah masukkan. Jadi nilainya seperti yang bisa kita tera-tera bahwa kita lihat tadi
itu adalah sekitar nilai absorpsinya sekitar 2,291 ya. Nah, jadi nilainya terhadap nilai kuadres, nilai absorbansi kuadres itu pada panjang gelombang 340 ini adalah 22 sekian ya nilai absorbansinya. Kita menunggu dengan tadi kita setting dengan jumlah 100 titik, berarti ini akan mengambil sel atau mengambil absorbansi pada setitik sebanyak 100 seperti ini ya. Nilai absorbansinya seperti ini, kita lihat terus dia akan menurun ya. Ya, sudah selesai. Nah, sekarang sudah mendapatkan nilai 0 terhadap panjang gelombang 340 nanometer. Berarti ini adalah violet ya. Dengan nilai absorbansi terhadap aquades itu adalah 0,846 absorbansi, atau perbandingan IO adalah 85 ya. Aquades dengan panjang gelombang ini kita sudah dapat nilainya ya terhadap panjang gelombang ini, nolnya. Tapi IO nya belum didapat, IO terhadap sampel yang akan kita masukkan. Berapa nilai IO yang masuk ke sini? Jadi sudah dapat nilainya pada bahwa pada panjang gelombang 340 itu hanya mampu menghasilkan sekitar 85 ya, 85% dari 340. Nah, kemudian kita masukkan lagi nilai blanking. Nilai blanking, kita ambil nilai blanking ini aja. Artinya blanking standar 0 terhadap 340. Ini akan ada nilai pengurangannya. Kita masukkan aja sini ya. Nilai blankingnya kita ambil dari Aquagen aja ini. Supaya nilai nolnya ini dengan nilai blanking regen yang dengan blanco regen ini sama ya. Kita contoh seperti ini ya. Ini kalau untuk blankingnya ada sendiri. Kalau 340 ada blankingnya ya, supaya nanti nilai standar 0 dikembalikan. Kita mulai ya. Nah, ini kan melakukan testing untuk regen. Tadi sudah untuk nilai kuadres, sekarang nilai absorbansi terhadap regen ini ya. Kita tunggu dulu, menunggu nilai absorbansi terhadap regen itu. Ini kita bisa lihat perbedaan nilai regen dengan blanking dengan aquades itu sudah mulai ada perbedaan di sini kan. Jadi nilainya tadi cuma 85 atau 0, sekian. Ini mulai ada perbedaan bahwa pada blanking regen ini pada 340 itu adalah sekian, ada perbedaan. Tunggu dulu sampai selesai. Selesai. Nih. Jadi hasilnya pada blanking regen pada 340 adalah min 1,232 absorption dengan nilai panjang gelombang 1478 ya terhadap 340. Sampelnya belum masuk. Sekarang kita ukur. Jadi kita sudah dapatkan nilai P0-nya. P0-nya ya. Kita sudah dapatkan nilai P0-nya. Sekarang kita masukkan nilai absorpsi yang terhadap
larutan yang kita akan periksa dengan warna violet ini ya. Kita masukkan seperti biasa, masukkan pada selang isap, kemudian switch viewernya, levernya ya. Kita masukkan, berarti ini 1 kali aja masukkan. Jadi sudah mulai masuk, mulai testing. Ini lihatnya, testing. Nah, ini testing ini berarti melakukan pengukuran terhadap nilai absorpsi dari sampel yang kita sudah record. Nah, nilai kita bisa lihat di sini nilainya di sekitar 0,2. Ini logis ya, artinya bisa diterima. Kemudian nilai absorbansinya ini rata, ini bagus. Kalau turun, gelombang turun itu enggak bagus ya, atau gelombang naik. Saya Pak, bagus. Ya, kasih dekat saja. Sampai selesai. Nah, sudah selesai. Kemudian meminta sampel seterusnya, tapi yang masih pada panjang gelombang 340. Masukkan sampel 2. Ini contoh seperti di sini. Bisa kita langsung masukkan sampel 2. Sampel 2 lagi lebih peka dari ini, lebih pekat dari ini, konsentrasinya lebih rendah, atau yang lebih tinggi konsentrasinya, atau yang lebih pekat atau yang lebih cair ya. Nah, kita ambil berapa sih nilai? Sekarang kita ingin tahu berapa nilai absorpsi. Kita dari nilai yang ini kita masih bingung. Berarti reagen itu berapa, kemudian nilai sampel saat itu berapa. Sini ada 0,212A dan 9 berapa itu? 06 ya. Di sini kita bisa mengambil dari nilai perhitungan reagen ini P1 dan P0 dan P1-nya. Kita bisa melakukan contoh adalah kita ngambil berapa nilainya, adalah kita cetak coba. Ini mulai kita ngeprint ya. Nah, ini nilai absorpsinya. Nah, ini kita ambil nilai absorpsinya seperti ini ya. Ini sudah menunjukkan nilai absorpsi dari sebuah panjang gelombang yang kita ukur itu adalah 0,212 absorption. Nah, ini yang di sininya untuk nilai titik pengambilannya. Ini rata, berarti ini bagus ya. Oke. Sudah, selanjutnya jika sampel 2 seperti ini juga boleh kita langsung masukkan lagi. Kalau sekarang jadi pertanyaan, jadi kalau ini kelanjutan sampel 2, sampel 3 dan seterusnya sampai maksimum 100 unit sampel ya, terusnya. Ini kita masukkan warna merah. Ini ya, warna merah. Warna merah ini tidak boleh kita masukkan pada sampel 2 di sini. Nilai simpannya akan besar. Ini pasti alat ini error nantinya. Dia tidak akan membaca dengan bagus. Pasti ada kesalahan. Untuk mencari nilai absorpsi dari larutan merah ini, kita harus kembali lagi ke sini. Terus kembali ke sini ya, kita kembali ke sini. Kemudian keluar ya, ke sini coba contoh ya, seperti ini.
kita setting nilai absorpsi yang kita inginkan. Berarti kita memilih warna merah ya. Jadi karena kita akan ukur adalah warna merah ini ya, warna merah ini. Kita masuk dan melakukan testing yang seperti yang tadi. Nah seterusnya, kalau seandainya mungkin untuk warna biru, berarti kita tinggal pilih panjang gelombang warna biru berapa ya, semuanya biru itu adalah 546 ya, 546. Dan seterusnya ya, banyak orange berapa, orange di 500 ya, di 578 ya. Nah seterusnya, jadi bisa kita sudah tahu ini bagaimana caranya mengoperasikan atau cara mencari panjang gelombang dari spektrofotometer ini. Sekarang kita masuk pada maintenance peralatan ini, maintenance atau checking maintenance ya. Peralatan ini kelengkapan utamanya adalah yang selalu bermasalah pada troubleshoot itu adalah lampu yang ini, lampu di sini, ya, kemudian covernya yang di sini atau filternya. Ya. Jadi lampu yang di sini kalau memang ini adalah spektrofotometer yang model ultraviolet atau visible, UV atau visible ya, di sini. Berarti lampu ini harus dilengkapi dengan UV vis, ultraviolet dan visible. Berarti yang lampu halogen dan deuterium. Permasalahan yang selalu bermasalah adalah ketika lampu ini putus. Nah, contoh, ini kita bisa melakukan troubleshoot quick troubleshoot ya untuk maintenance-nya. Ini lampu putus, seperti ini ya. Ini putus. Ya. Ini putus. Yang terjadi di sini, ya seperti ini. Yang terjadi di sini, ini adalah akan menghasilkan nilai absorpsi yang tinggi karena gelap. Ya, gelap. Kemudian nilai-nilai pada baik start dari P0-nya dan P1-nya ini akan nilainya sangat tinggi. Nah, seperti contoh seperti ini. Saya mengambil Aquades ya. Nih. Nilainya ini sama yang tadi ya. Nilai Aquades ini akan sangat tinggi karena tidak punya cahaya. Tuh. Ini sekitar tinggal sudah 2,836A terhadap panjang gelombang 670. Ya, kemudian kita periksa ini cuma satu, nah, tinggi sekali ya. Ini kenaikan titik pemeriksaan testing ini tidak boleh ini ya. Harusnya ini harus rata ini. Nggak boleh titik naik kemudian turun lagi. Kalau memang turun ya turun. Kalau memang naik ya akan naik terus. Ini ya gelombang yang pencarian titik ini tidak bagus. Tanda-tandanya bahwa lampu itu putus. Periksa dulu dengan kondisi lampu mati ya, biar nanti kita bisa membandingkan seperti apa nilai absorpsi ketika lampu itu mati ya. Nah seperti ini.
itu kecil sekali, hanya satu. Kemudian lampu ini, untuk penggantian lampu ini kita bisa lihat dengan yang ada di sini. Ini ya, ini ada screw-nya atau bautnya bisa kita buka. Kemudian di sini adalah baut yang untuk adjustment tinggi naiknya dari lampu ini. Jadi kita buka, dari buka baut yang ini terlepas dan kemudian lakukan penggantian. Kemudian yang di sini, yang ini adalah kuvetnya. Ini hati-hati, tolong ini kalau pada maintenance-nya harian, pada maintenance harian ini nggak boleh diganggu-ganggu kecuali menghasilkan nilai absorpsi pada blinking itu sangat tinggi. Berarti ini pada filter yang dari lampu ke kuvet ini tidak horizontal dengan filter. Jadi harus benar-benar horizontal supaya nanti lampu yang melalui sampel di sini ini, atau lampu yang setelah di monokromator kemudian melalui filter ini akan tepat pada kuvet ini ya, supaya jangan dirubah. Jadi kalau seandainya mungkin ada terlalu besar nilai absorbansinya, sama aja dengan nilai gelap ya, berarti selisih cahaya itu tidak cahaya yang absorpsi itu tidak lurus ya, seperti itu. Jadi ada simpang, berarti ini sweet lubang untuk kuvet dengan nilai filter mungkin naik atau turun. Jadi ini bisa kita atur melalui screw yang ada pada tombol samping sini. Kemudian dilihat nilai absorpsinya ya, seperti ini. Kemudian ini lampunya ya. Ini juga tanda-tanda pertama sebenarnya untuk mati lampu ini bisa kita dapatkan dari sejak alat ini dihidupkan, seperti ini ya. Nah, jadi sambil kita run untuk maintenance, sambil kita melakukan step down ya, untuk mematikan alat ini. Setelah selesai semua, kemudian kita ingin mematikan, karena ini alat ini adalah meminta membilas dengan aquades. Artinya apa? Maksudnya sampel yang ada pada kuvet ini supaya dibilas, dibuang seperti ini ya. Minta dibilas ini. Jadi melakukan pembilasan. Ini pembilasannya di sini, dibuangnya di sini. Nah, ini pressure plate-nya di sini. Jadi ini dari sini. Kemudian itu sampel itu masuk ke sana, kemudian masuk ke pompa peristatik dan dibuang ke sini. Setelah itu selesai, kita matikan alatnya melalui tombol on off di belakang ini. Sekarang pembuktian pada maintenance. Yang pertama yang selalu bermasalah pada alat ini adalah lampunya ini ya. Lampunya yang ini kita coba mulai starting ketika lampu itu sudah memang putus kalau kita starting. Nah, mulai seperti ini ya. Mulai kita on-kan kembali. Ini kita buka dulu lampunya ya. Lampu. Kita menunggu hasil tes dari sistem yang ada pada peralatan spektrofotometer ini. Nah, ini mulai starting. Menunggu lampu stabil. Nah, ini lampu apa yang saya pakai sebelumnya ini akan menunggu lampu stabil. Dia akan mendeteksi nilai temperatur yang ada pada lampu itu, kemudian akan mendeteksi berapa panjang gelombang terhadap filter 340, 405,
500, 546, 578, 620, 670 dan tidak yang dari sini dari dari violet sampai merah. Nah, kemudian akan menstabilkan, akan menunggu nilai stabil dalam lampu. Kalau memang itu lampu putus, dari sini kita sudah bisa dapatkan sebuah nilai yang sudah salah seperti ini. Peralatan ini akan mencari nilai stabil dari sebuah lampu itu. Suhunya sudah tidak stabil, panjang gelombangnya yang pada filter ini pun tidak akan didapat. Kita lihat hasilnya dulu. Dia udah minta inspirasi Aquades. Testing. Nah itu kan, ini mulai ada tanda-tanda error seperti RT 1904C itu defriasi absorbansi terlalu tinggi. Ulangi, jadi kita ulangi lagi, masukkan Aquades lagi sebenarnya, minta terus ya, terlalu tinggi. Nah, ini masih tinggi kan, udah minta. Ini yang pada defriasi yang dimaksudkan adalah nilai absorbansi terhadap pada standar 340 ini menghasilkan 3369 dan seterusnya. Dan sampai di 670 menghasilkan 3500. Jadi tidak sinkron. Artinya pendekatan terhadap 340 ini dengan nilai absorbansi dengan Aquades itu tidak sinkron. Ini akan meminta terus. Seperti ini ya. Kita coba nolkan. Nah, di sini ini ya ketahuan bahwa lampu itu putus. Ini juga ya nilainya lampunya. Kemudian bisa kita lihat ya, sudah ya. Jadi sudah cukup mungkin ya, kita bisa lihat seperti apa itu spektrofotometer. Kemudian cara melakukan pengetesannya, kemudian melakukan pengukur panjang gelombangnya melalui spektrofotometer ini. Jadi mungkin mahasiswa bisa melihat apa yang ada pada spektrofotometer ini. Untuk kejelasannya, kalau nanti ada tidak dimengerti bisa dipertanyakan ya. Jadi mungkin cukup untuk pertemuan kita. Praktikum untuk peralatan laboratorium dasar ini adalah spektrofotometer. Jadi cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.